Udah kelihatan belum? Kalau sudah terlihat? Belum, Pak. Masih Belum ya? loading. Oh, bentar. Oh, not now. Udah. Oke. Ini dua mana ya? Kok cuma ada satu, tiga, empat, lima? Siapa grup dua? Dua kemarin itu. Untuk saya Bang, kenapa? Belum diupload ya? Ini yang nggak ada tuh di Oke, sebentar Pak. Google-nya. Coba diupload grup kalian. Kita lihat grup satu dulu ya. Oke, ada 94 terminologi yang ditemukan. Process of nama jabatan, financial term, other terminologies, proper noun. Ada 4 aja berarti ya? Untuk yang grup satu. Iya, Pak. Oke, coba saya cek ya. Nama jabatan, oke. Isu investor kenapa masuknya ke financial term, bukan istilah khusus lainnya? Investornya itu bukan istilah finansial ya, Pak? Kayaknya kalau investor lebih itu ya lebih general ya. Jadi masuk ke istilah khusus lainnya aja. Kalau financial term tuh lebih ke tax, pajak kan, terus interest. Interest kan kalau di financial tuh artinya bunga ya. Itu beda, beda interest di eh, di term khusus sama di term umum tuh interest beda. Nah seperti itu. Jadi yang seperti ini kayaknya masuk shareholders juga kayaknya masuknya ke istilah khusus lainnya aja. Hmm, ini apa ini? The NTTSE Co. Itu nama investornya. Kemarin tanya Pak Zilal katanya ambil salah satu atau dua aja buat dimasukin. Nama investornya. Iya, kayak itu kan yang singkatan-singkatan gitu nanti bisa dijadiin pembahasan juga. Oh, tapi apakah dia masuk financial term atau ke proper noun masuknya? Proper noun. Nama gitu. Proper noun harusnya ya. Lalu direksi mutual fund. Depan company juga kayaknya masuk istilah khusus lain ya, bukan financial ya. Company-company ini juga masuknya kayaknya lebih ke istilah khusus. Oke, right issue juga. Pokoknya kalau misalnya dia emang istilah bisnis, bukan cuma istilah keuangan doang. Itu maksudnya ke istilah umum aja, bukan di financial. Right issue, apakah dia masuknya ke financial kan enggak? Harusnya kan enggak. Sebenarnya banyak sih yang kayaknya masuknya ke istilah khusus bukan ke financial. Seperti ini, 37, entitas induk. Itu kan lebih ke company-nya. Shareholder juga. Banyak itu masuk ke istilah khusus lainnya. General meeting, stock, cost, saham. Oke lah, financial ya. Biaya audit, oke, financial. Nah, ini corporate rating, peringkat korporasi kayaknya masuknya ke general term. Ini maksudnya sorry, istilah khusus lainnya, specific term. Security,
Fitch Rating Agency itu juga masuk ke istilah khusus lainnya harusnya. Hmm, banyak ya yang harusnya masuk ke istilah khusus lainnya. Ini quality management system nih juga nih. Kenapa tiba-tiba financial? Apakah di manage duit atau manage yang lain juga? Kan pertanyaannya itu. Kesimpulan tabungan, finansial, loan, oke. Ini subsidiary juga kayaknya masuknya ke istilah khusus lainnya. Concern falas juga masuk ke lainnya, istilah lain. Ini oke, finansial. Ini oke. Native and asset juga kayaknya itu khusus lainnya deh. Minat yang tingkat finansial. Oke, jadi seperti itu ya. Ada beberapa yang keluar dari klasifikasinya. Tapi secara garis besar sudah betul. Nah, nanti next step-nya adalah seperti ini. Kan ini kalian udah nih mengklasifikasi beberapa klasifikasi ya. Ada nama jabatan, ada nih istilah khusus, ada nama diri, dan segala macam. Nah, terus seperti yang tadi artikel jurnalis kayak kirim kemarin, di sini di klasifikasi tersebut kalian klasifikasikan lagi berdasarkan translation teknik apa yang digunakan. Misal, contoh shareholders di sini ada national investor, jangan ini deh, jangan ini, ntar dulu. Mana ya yang saya mau bahas? Ini, yang financial term. Kan ada initial public offering, offer subscription. Tapi ini kayaknya masuknya ke istilah khusus deh, offer subscription. General meeting juga, stock buyback juga. Enggak, sorry, kalau saham finansial. Oke, jadi seperti ini. Eh, Misalkan di financial ada initial public offering, ada stock buyback, ada stock split, terus ada grant investing. Nah, ini kalian mungkin bikin tabel baru di sebelah sininya, nih sebelah kanan. Strategi teknik apa yang digunakan? Kalau ini kan misal kalau initial public offering ke ini, apakah dia masuk ke established equivalent atau justru uh, discursive creation atau apa? Sama seperti ini, oversubscription. Masuknya ke opsi pemesanan lebih. Itu masuknya kemana? Soalnya kan kalau subscription lebih ke langganan. Ini kenapa dia diterjemahkan jadi opsi pemesanan lebih. Nah, itu menggunakan teknik apa? Dijelaskan. Nah, nanti hasilnya tuh bakal ketahuan. Misal di nama jabatan ada beberapa klasifikasi lagi. Misal di nama jabatan ternyata ada 3 teknik yang digunakan. Satu adalah borrowing, kedua established equivalent, atau yang lain sebagainya. Nah, nanti itu kalian jelaskan satu persatu. Sama seperti artikel jurnal yang saya kirim itu. Jadi kan dia sama, satu, misal nama diri. Terus dia mau bahas nama diri yang memakai teknik established equivalent. Itu apa aja. Seperti itu. Itu yang kalian jelaskan. Nah, yang kalian jelaskan itu perwakilan aja. Misal ada 10 yang established equivalent, tapi kalian bahasnya 3 aja atau 4 aja, contohnya aja. Sama kayak, tapi yang kayak yang menarik-menarik seperti ini tuh kayaknya harus dibahas ya, kayak over subscription option, opsi pemesanan lebih. Ini kan agak berbeda ya dengan subscription yang di mana subscription itu adalah langganan kan. Nah, itu adalah peran kalian menganotasi alasan kalian. Kalian buatlah alasan kenapa kalian memilih untuk menerjemahkan over subscription menjadi opsi pemesanan. Apakah sesuai konteks? Konteksnya adalah di paragraf tersebut nasabah sedang memesan sesuatu atau gimana? Atau memang itu program untuk pesan-pesanan, bukan langganan seperti Netflix atau Disney Plus gitu. Itu kalian jelaskan. Dan kalian jelaskan alasan kenapa kalian menggunakan satu pemesanan untuk
menerjemahkan kata subscription. Seperti itu ya, anotasi ya. Tapi kalau sekarang kalian itu dulu klasifikasikan dulu teknik-tekniknya apa-apa aja yang digunakan ketika menerjemahkan ini. Baik itu satu kalian, apakah itu discussion relation, atau amplification. Sesuai dengan itu ya, teknik yang di Molina Albir ya, kalau ya Molina Albir. Sesuai teknik 18 teknik yang diusung oleh tersebut. Oke, coba nanti bisa dilanjutkan. Saya mau lihat dulu. Grup 2 belum di itu juga? Sudah, Bapak. Oh, udah ya. Oh, wait. Anotasi terminologi. Oke. Oh, ada keterangan. Oke, oke. Oh, ini file Christopher. Nah, ini kan field report. Di sini aja kan keterangan kalian pemalsuan data. Pakai masuk ke finance menurut kalian. Nah, itu apakah selalu data finansial atau data diri juga bisa dilaporkan atau gimana? Kalau misalnya lebih general, artinya bukan finansial doang, itu mungkin masuknya ke istilah khusus lain ya. Kalian ada spesifik terminologi ini bisa nih, spesifik terminologi kalian masukkan ke sana. Kalau banyak gini, oke, finansial. Kalian udah mulai menganotasi ya, kayak kalian menerjemahkan kenapa fraud dipertahankan gitu. Nah ini juga masuknya ini kalian menganotasi harusnya nanti. Jadi alasan kalian, tanggung jawab kalian, mengapa kalian menerjemahkan tersebut, kenapa apa dipertahankan. Coba saya baca ya. Penggunaan kata perkataan dipertahankan buat coba. Jadi dikenal di dunia bisnis sebagai aktivitas sengaja. Oke, berarti lebih umum digunakan cloud. Nah ini kan emang ada alasan kan. Itulah anotasi. Itulah anotasi sampel. Cuma mungkin saya mau lebih itu ya lebih spesifik. Maksudnya kemarin diklasifikasi sorry klasifik klasifikasikan lagi per terminologi. Terminologi diklasifikasikan lagi berdasarkan transaction teknik. Jadi kalian kelompokkan dulu financial terms ini udah gabung, udah ada 10, walaupun ada beberapa salah nanti dirapikan. Dan nanti di sebelah kanan tulis teknik-teknik yang digunakan. Sehingga nanti dikelompokkan lagi. Jadi nanti pas menganalisis gampang. Yang borrowing, yang financial masuk ke borrowing ada berapa, yang financial masuk ke establish ada berapa, dan lain sebagainya. Shift, ini kayaknya typo ya, shift mungkin ya. Di bagian ininya, Pak, di bagian laporannya memang seperti itu. Makanya saya ini di keterangannya itu begini, Pak, dia pakai teknik pergeseran gitu. Iya, iya memang diketahui sudah betul cara kalian menganalisis sudah betul. Cuma mungkin saya mau lebih aktif dengan satu-satu tapi semuanya. Saya mau lihat misal yang nomor satu cost of fund diterjemahkan jadi biaya doang. Itu masuknya ke teknik. Jadi satu kalian itu kan ya, sebelum kalian menulis keterangan ini ya, sebutkan aja tekniknya apa aja. Baru nanti kalian kelompokkan. Habis itu misal ada 20 kelompok istilah job title yang menggunakan borrowing. Ada 20. Nah, itu kan kalian nggak menganalisis ke 20-20-nya kan karena alasannya pasti sama-sama aja. Kayak rasa sama aja alasannya. Makanya gunanya klasifikasi itu adalah kalian menentukan bagian mana yang kalian nggak perlu jelaskan, bagian mana yang harus kalian jelaskan. Misalnya job title,
klasifikasi job title yang menggunakan translation teknik cuma 2. Translation teknik yang maksudnya kayak let's say adaptation itu ada 2. Nah, itu dua-duanya kalian bahas. Tapi kalau misalnya kayak translation yang job title ada yang menggunakan adaptation 2, terus ada yang menggunakan established equivalent 20. Nah, yang established equivalent ini nggak usah kalian terjemahkan 20-20-nya. Bisa aja contoh yang emang menurut kalian mewakilkan ke 20 itu 5 atau 4 lah 5. Ya 5 lah ya, 5 dari 20 itu ambil 5. 5 aja yang kalian jelaskan berarti. Jadi untuk job title yang tadinya tadi ada dua adaptasi, ada 20 established equivalent, jadi kalian cuma analisis 7 doang. 7 itu 2 adaptasi, 5 established equivalent. Nah, seperti itu. Gunanya klasifikasi biar kalian tuh tahu apa aja yang mau kalian tidak bahas, apa aja mau kalian bahas. Jadi satu-satu saya mau lihat per ini ya, per nomor ya berarti ya. Ini kan ini ada 2 nih. Beda deh, itu kalau transposisi. Nah, ini mungkin transposisi 2. Kalau misalnya kan ada di satu job title, di satu klasifikasi ada menemukan dua transposisi. Mungkin ada lebih ya, saya nggak tahu. Misalnya 2, oke, jelaskan dua-duanya. Cuma kalau misalnya ada banyak, ya kamu ambil aja beberapa yang memang mewakilkan. Jadi itu gunanya kalian satu-satu menentukan translation teknik, gunanya itu untuk mengeliminasi aja apa yang perlu kalian jelaskan lagi. Paham nggak sih? Enggak, Pak. Paham, saya paham ya? Enggak? Paham, paham. Oh, paham. Oke, enggak paham. Oke, kuartal. Klasifikasinya apakah sudah benar, Bapak? Klasifikasinya, oke, saya cek satu-satu ya. Yang tadi yang sport ini masuknya ke spesifik ya? Mungkin finance. Ini juga pengadaan jasa audit kantor akuntan, walaupun dia emang lebih keuangan, cuma kayaknya lebih kayak tanggung serta terminologi aja. Maksudnya spesifik terminologis. Fund, oke, ini division of fund related to parties, oke lah financial. Oke, anggaran dasar. Nah, ini kan update-nya dong, update-nya ya, biar konten ya. Nah, apanya? Expenditures portfolio-nya, semuanya. Semuanya sih, Bapak. Cuman kan Portfolio yang pembaruan. update-nya itu istilah dari pembaharuannya kayak Oh, beda gitu, Bapak. kayak apa? Update pembaruan. Update bukannya memang pembaruannya. Oke, tapi itu masuknya kayaknya lebih ke itu ya, ke spesifik terminologi bukan finance. Income, oke, income finance. Ini kalau pinjam YOY-nya, kayaknya spesifik term juga YOY. Fee based income, oke, finance. UKM kayaknya lebih ke terminologi khusus. Fiscal year juga terminologi khusus. Jadi tolong diperbaiki ya. Ini apa? Job title. Chief, oke. BUMN apakah dia masuk ke job title? Kalian ada kalian name of product. Mungkin bisa ke product noun ya. Nama 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 PT atau nama perusahaan. BUMN kan bukan jabatan ya. Jabatan kan ke ketua, manajer, staff gitu. Tapi kalau BUMN kayaknya bukan jabatan. Jadi mungkin ditambahkan klasifikasi baru yang memang sesuai dengan BUMN. Debitor oke.
Ini nih masuk yang nomor 16, sekarang masuk ke jabatan. Jadi, 11 kan 16 sekarang masuk ke jabatan. Jabatannya di mana? Sepertinya salah ini deh, Pak. Mohon maaf Salah Pak, masukin. sepertinya salah deh. Iya, seharusnya di terminologi khusus kan. Harusnya ya. Soalnya mana jabatannya kan gitu. Bukan jabatan ini oke yang komite. Dia kan komite, oke jabatan. Oh, independen komite. Oke. Tas oke. Deputi oke. Oke, oke. Nah, ini misal nih, udah 334. Ini saya melompat ke anotasi ya. Ini Head of Efficient Technology Internal Audit sama Head of Internal Audit for Jayapura Region. Kenapa di sini yang satu ditulis bidang, ada bidangnya, yang satu nggak ditulis bidangnya. Nah, ini bisa kalian justifikasi atau justify di generasi kalian nanti. Alasan kenapa kalian di nomor 34 ini tidak menyertakan bidangnya apa, sedangkan yang 33 ini ada bidang. Nah, itu bisa kalian jelaskan itu di anotasi. Financial expert. Oke. Oke, ini yang apa? Specific terminology. Oke, oke, oke. Ya, kalau training pelatihan nggak spesifik ya. Ini memang pelatihan sih. Di teks manapun training adalah pelatihan. Tapi bukan spesifik terminologi yang emang digunakan di teks bisnis. Oke, Stable System, Capital Market, Performance, Digital Saving Account, Soundness. Nah, ini juga perlu dianotasi nih, Soundness. Kenapa jadi kesehatan? Sound itu kan, itu ya, bunyi soal kenapa tiba-tiba kesehatan. Itu anotasi. Pokoknya yang unik-unik, yang kalian rasa, ini kayaknya perlu dianotasi deh. Sebagai alasan kalian kenapa menambahkan Soundness menjadi kesehatan. Seperti itu ya. Ini juga Financial Institution Pension Fund. Kenapa diterjemahkan cuma DPLK, tidak diterjemahkan yang panjangnya seperti apa? Itu juga kalian coba jelaskan di anotasi. Name of product. Corporate University BRI masuknya kayaknya lebih ke nama gedung ya, nama university. Apa gimana? Yang nomor 3 ini masuknya Corporate University ini universitas atau produk atau gimana? Universitas, Pak. Kalau universitas masuknya ke itu ya, ke ya bikin terminologi baru, maksudnya bikin klasifikasi baru, yaitu proper noun, bukan name of product. Name of product itu lebih kayak ini, spot, BRI Talent. BRI Talent tuh, BRI Talent tuh ini bukan produk ya, lebih kayak spesifik terminologi harusnya ya. Karena itu kan bukan produk yang dihasilkan oleh BRI. Cuman ini BRI Top Talent, ini juga bukan produk. Produk tuh kayak ini loh, kayak kalau BRI ya, ada Brimo, ada tabungan BRI, apa ya, kemarin tuh Simpedes. Nah, itu kan produk. Artinya yang dihasilkan oleh si bank itu. Nah, itu apa yang dihasilkan. Sedangkan kalau BRI Top Talent, BRI Talent Pool itu kan bukan sesuatu yang dihasilkan. Tidak bisa kalian bilang itu produk. Itu juga nggak Tapi tahu nih kalau Indonesian. misalnya di satu laporan itu nggak ada name of product, nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa, kan emang sesuai teks yang saya Oke, Pak. terjemahin. Kan nggak ada ketentuan harus ada name of product, itu nggak ada. Kemarin tuh saya contoh itu lebih kayak ya sebagai contoh aja, bukan kayak kalian harus ada ini ya, tidak seperti itu. Misalkan saya kalian mau tambahkan lagi, misalnya kan ada spesifik, terminologi, terus ada job title, ada finance. Misal kalian mau menambahkan klasifikasi tambahan yang menurut kalian emang itu kayaknya butuh klasifikasi baru deh selain kelima ini. Nggak apa-apa, tambahin aja. Jadi tidak terbatas oleh apa yang saya kasih minggu lalu. Jadi bebas. Jadi ini tadi perhatikan, terus satu-satu kalian itu ya klasifikasi teknik-teknik terjemahannya apa-apa aja. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sudah Bapak, terima kasih. Oke. Oh, oke. Berapa yang kuning paling banyak? Saya I don't like yellow, but personal. Oke, deposit terminologi khusus. Oke. Apa bedanya terminologi khusus dan terminologi istilah? Bab 3. Apa bedanya ini yang kuning sama yang ini? Yang mau menjawab kelompok 3 siapa aja sih? Oh, ya, enggak ada. Suara saya kedengaran nggak sih? Soalnya tadi bentar itu kedengeran ya? Saya tadi trying to connect, kirain nggak kedengeran. Ini 3. Sopo. Apa bedanya tabel kuning dan tabel hijau kalian? Mungkin gini Pak, kalau terminologi khusus itu kayak spesifiknya Pak, spesifiknya sama apa di mana ya? Yang tentang annual report gitu Pak. Oh, terus kalian terminologi istilah? Kalian istilah apa? Bentar ya Pak, lagi ditanya sama teman yang lain. Soalnya kalau setahu aku Oke, terminologi oke. khusus itu lebih ke spesifiknya gitu Pak. Nah, kalau terminologi istilah itu kalau nggak salah, eh oh ya lebih ke apa generalnya Pak, secara umumnya gitu Pak. Oke, ya spesifik, general. Tapi spesifik dalam arti spesifik kemana? Kalau yang tadi kan terminologi spesifik finansial, ada beberapa. Tapi kalau ini apakah finansial semua atau ada spesifik lebih ke pemasaran mungkin? Atau spesifik ke eh, apa? Kan spesifik itu banyak ya. Yang namanya spesifik kan khusus. Jadi apakah khususnya lebih ke khusus finansial atau khusus kemana? Nah itu kan, kayaknya bisa dipecah lagi deh terminologi khusus ini. Misal kalau kalian mau finansial, berarti kan emang terminologi khusus keuangan. Tapi kan kalau misalnya ada misal eh, apa ya? Surat kredit. Surat kredit itu kan bukan finansial ya. Namanya kan surat. Nah, itu apa terminologi khusus apa? Apakah terminologi khusus eh, apa korespondensi surat penyuratan atau bagaimana? Jadi bisa dipecah lagi ya. Obligasi pemerintah juga kan bukan finansial pasti kan obligasi pemerintah. Kenapa masuknya ke khusus bukan ke istilah? Itu karena tadi terminologi khusus kalian tuh
justru tidak khusus seperti ini. Jadi kayak saya bingung khusus apa maksudnya. Kalau khusus kan khusus apa? Kayak khusus keuangan, atau khusus marketing, atau khusus bisnis, atau khusus ekonomi. Kan beda-beda. Atau khusus biologi, atau khusus segala macam. Jadi yang khusus nih tolong dikhususkan lagi. Khususnya dikhususkan lagi. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Boleh. Iya, paham. Oke. Ini kalau dari kelompok kami itu lebih ke finance report gitu Pak, yang dari annual report kami itu Pak. Kayak ini nggak ada yang di annual report lain gitu, kayak jarang ditemukan, jadi lebih khususnya gitu Pak. Tuh. Currency apakah jarang ditemukan? Yang lain Sering ditemuin sih. misalkan kayak temuin kan, nah makanya khususnya maksudnya apa nih? Total jumlah juga nih, ini kan bukan khusus. Maksudnya kan kalau pakai kain ini khusus ditemukan di annual report. Total juga ditemukan di tax basis lainnya yang bukan annual report. Jadi kan bingung nih. Jadi khusus nih tolong dikhususkan lagi ya. Kalau finansial sama kayak loans, loans ini masuknya ke istilah, terminologi istilah yang kalian bilang. Kan bingung tuh. Mau contoh di kelompok lain boleh, kalian cuma khususnya finansial. Lain finansial masuknya ke terminologi khusus atau terminologi lainnya, bukan khusus ya, terminologi khusus lainnya. Seperti itu. Jadi khususnya cuma ada satu, finansial. Misalnya terminologi yang bukan finansial, other terminologies, other specific terminologies. Gitu ya. Nama jabatan, board of directors, commissioners, oke. Nama produk, invoice, serangkaian surat harga syariah negara. Oh, wait, ini apakah nama produk yang dihasilkan oleh bank itu, atau memang ada benda yang bernama invoice lain yang dipakai bank itu? Benar invoice nih. Kalau saya kurang tahu ya. Ini dibagi-bagi gitu tugasnya gitu. Oh. Oh, di itu ya, Nek, kayak nama produk tuh ada produk yang dihasilkan oleh si BRI ini apa-apa aja. Itu baru nama produk. Produk itu lebih kayak ke nama-nama tabungan BRI, nama-nama aplikasi BRI, nama-nama eh, program kan kayaknya bisa dimasukin ke nama produk deh. Program tuh. Misal ada program apa ya? Program gue maaf. Pokoknya ada nama-nama program, pokoknya nama-nama yang dihasilkan oleh si BRI itu. Masukin ke nama produk. Nama jabatan, oke. Nama diri, kalau pernah PT-PT-an, oke. Nah, ini maksudnya kenapa Indowiz kalian masuk ke nama produk, tapi di sini nih saya lihat marketable securities, surat-surat berharga, ini kan sama ya, surat juga. Ini juga surat. Apa beda? Misalnya terminologi istilah, yang satu nama produk. Itu kan bikin bingung. Saya ada BRI only, itu masuk ke nama produk, betul. BRI only nama produk. Karena itu kan aplikasi ya, yang dihasilkan oleh BRI. Saya tahu ya itu aplikasi apa. Untuk aplikasi apakah emang produk, ada produk namanya BRI only. Pokoknya apa yang dihasilkan si bank itu masuknya ke nama produk. Seperti itu rupiah, loss macet. Nah ini kan harus dirotasi nih, loss macet. Ini menarik nih. Loss kan ibaratnya kerugian atau kehilangan. Ini kenapa diterjemahkan ke macet? Kan itu
unik ya, perlu dianotasi. Kalian perlu menjelaskan kenapa. Nah, jadi sama seperti kelompok lain ya, dirapikan, mungkin ya khususnya dikhususkan lagi, terus kalian setelah itu setelah rapi kalian klasifikasi lagi terminologi itu teknik-teknik yang digunakan apa-apa aja. Oke, kelompok happy, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan yang punya kelompok 3 itu kan terminologis khusus ya, Pak. Itu berarti perlu lagi dispesifikin lagi ya, Pak? Kayak itu spesifiknya ke bisnis atau ke mana gitu ya, Pak? Iya, boleh bebas, iya. Dikhususkan lagi. Tapi bebas ya. Kalau kalian berpendapat kalau kayaknya nih khususnya lebih ke marketing, ya udah bikin aja terminologi khusus marketing gitu. Jadi nggak harus sama kayak kelompok lain. Kelompok lain kan kayak financial doang yang khususnya, sisa umum gitu. Tapi kalau kalian mau kalau kalian mau berbeda, kayak kalian pengen lebih banyak terminologinya, bebas. Terminologi khusus bisnis, terminologi khusus keuangan, seperti itu. Dan juga nanti kalian bikin terminal keuangan. Ini kalian ada funds borrowing, ini sebenarnya ke keuangan ya. Interest rates, suku bunga, ini sebenarnya keuangan. Itu berarti kalian ini terminologi khusus sama istilah ini kalian rombak lagi sehingga satu klasifikasi apa? Jadi dia terbagi lagi menjadi klasifikasinya. Jadi klasifikasinya ada beberapa. Klasifikasi itu setelah selesai kalian tentukan klasifikasi teknik yang kalian gunakan tuh apa-apa aja. Yang satu, yang nomor satu, interest rate, suku bunga, tekniknya apa. Nomor dua, tekniknya apa. Tiga, tekniknya apa. Seperti itu. Berarti nanti kan gampang tuh. Nanti misal di terminologi istilah, ada tiga yang menggunakan established equivalent. Berarti tiga-tiganya kalian terjemahin. Ada 5 yang menggunakan adaptasi. Ya udah 5-5-nya kalian terjemahin, kalian jelasin. Tapi kalau ada 50 yang menggunakan amplifikasi, ya udah kalau 50 kan kebanyakan. Ya udah kalian ambil aja yang mewakili atau yang memang kalian pengen banget untuk menjelaskan ini. Dan nggak cuma 5 ya, misal ada dari 50 itu ketemu ada 10 nih yang memang unik, yang memang berbeda, yang memang kayaknya harus dikasih justifikasi loh. Nggak apa-apa, 10-10-nya kalian analisis kalau kalian memang mau dan layak untuk dijelaskan. Ke 10-10-nya itu kalian notasi, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kalau happy dan kawan-kawan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ketiga. Oh iya, Pak, kalau misalnya nih yang kayak uang gitu, Pak, itu boleh dimasukin ya? Kayak misalnya uang dari negara Jepang gitu kan biasa ada ya, Pak, kayak, yuan gitu, itu masukin ke Ya tergantung kalian mau ada terminologi khusus. Misalnya kalau ada terminologi khusus keuangan, masuknya berarti ke sana. Financial term. Karena kan itu menyangkut keuangan kan. Iya benar. Sama misal di ini, misal deh saya nggak tahu ya, di source text-nya tertulisnya USD. Tapi kalian terjemahin jadinya dolar aja. Nah itu kan berbeda. Harus dianotasi. Kenapa kalian menerjemahkan USD ke dolar? Bukannya dipertahankan aja USD atau justru dolar Amerika. Itu kan perlu dianotasi. Dan itu kalau masuknya, kalau misalnya ada financial term, masuknya ke financial term. Tekniknya apa yang digunakan, nah itu yang kalian tentukan. Dan nanti akan kalian jelaskan di analisis kalian nanti. Itu jadi uang seperti itu, kalau misalnya memang masukin aja ke terminologi,
terus tekniknya apa yang digunakan, akan disebutkan juga. Itu. Paham, paham, paham. Oke. Itu sudah selesai. Grup 3, nggak ada pertanyaan ya? Kalau dari saya tidak ada Pak, mungkin dari kelompok 3 lain mungkin ada pertanyaan mungkin. Apa? Grup 3 lain kan? Saya juga udah. Grup semua yang berarti ya, grup 3 ya. Kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan via chat aja nggak apa-apa. Oke, 4 sekarang. Owner gitu. Oke, oh ini udah ditulis ini ya. Ada tabelnya keterangan teknik. Terus tapi nanti dilengkapi ya. Ini finance. Oke, oke. Sewa guna usaha apakah finance? Sewa guna usaha. Kayaknya lebih, kamu apa aja? Specific terminology. Other terminology. Mungkin masuk ke sana ya kalau sewa gunung usaha. Masuk sih, oke. Supplier juga kayaknya masuknya ke other terminology ya. Parent company juga kan tidak fokus ke finance kalau parent company itu. Jaminan yang disita juga kan jaminan bukan dalam bentuk keuangan aja, bisa juga bentuk barang atau apa. Nah itu kayaknya masuknya ke terminologi lain, terminologi. Bayaran oke, modal, modal oke lah. Subsidiary kayaknya masuknya ke khusus. Posted membukukan, kayaknya kalau membukukan lebih terminologi khusus ya. Kayaknya kalau membukukan tidak melulu tentang finance, jadi masuknya ke specific terminologi, ya terminologi yang lain selain finance ini ya. Oke, reksadana oke lah. Plus premium oke. Itu toh. Tata kelola perusahaan, ini sama sekali bukan finance. Tata kelola perusahaan. Perdagangan efek, juga bukan. Budaya juga bukan, apalagi budaya ya. Revenue oke. Deposit oke lah. Dana oke, interest oke. Money market oke lah. Surat hutang, surat hutang, surat hutang oke lah. Surat hutang. Obligasi, nah obligasi ini apakah masuk finance atau enggak? Bicara tahu ya. Kita langsung kalian langsung ke finance. Nanti coba. Primary market tentu bukan, secondary juga bukan. Banyak yang bukan ya. Imbal hasil kayaknya juga bukan deh. Income oke masih, likuiditas kayaknya bukan. Income oke, finansial. Jadi banyak ya yang harus kalian bongkar di sini. Oke. Result a business BUMN specific terminology. Ini kan apa aja sih? Job title, name of product, coba 4 ya. Oke, nggak apa-apa, tanya cuma 4 doang. Tapi kalau saya kalau mau nambahin klasifikasi baru, it's okay juga sebenarnya. Standard check bank call money. Interbank call money itu apa ya? Siapa nih? Savano. Savano, are you here? Savano, oh, no. Sorry, saya nyanyian. Savano, mana Savano? Ini Savano tuh. Hai, dan mendengarkan saya. Nah, pokoknya itu ya interbank call money ini coba
Nanti jelaskan ke saya apakah dia masuknya ke emang money, apakah itu adalah produk atau gimana? Oke, konsep oke, lawyer customer oke. Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi kan punya Savana ada interbank call money ya, Pak. Nah, ini ya. iya bisa diterjemahkan menjadi pinjaman singkat antar bank atau gimana ya, Pak? Ini di kelompok kamu ada juga atau gimana? Ada, Pak. Masalah bisa atau enggak, itu kan kalian. Itu justru tugas kalian. Misal kalian mau menerjemahkan tadi apa? Jadi apa? Pinjaman singkat antar bank. Pinjaman singkat antar bank. Misal kalau kalian eh, menurut kalian itu ada terjemahan yang sesuai, ya udah terjemahkan aja. Berarti kan menggunakan teknik apa itu dari interbank jadi demikian. Nanti kan anotasi mengapa kalian menerjemahkan interbank call money menjadi frase itu. Terus nanti juga di grup 4 interbank call money, kenapa mereka memilih untuk mempertahankan. Nah itu kan beda-beda tuh kelompok hasilnya kan. Itu emang tugas kalian. Jadi anotasi adalah alasan kalian kenapa kalian menerjemahkan interbank call money, misal jadi apa tadi? Saya lupa lagi. Seperti itu ya. Antar bank. Iya. Jadi boleh kalau kalian menerjemahkan itu asalkan kalian bisa apa namanya bisa mempertanggungjawabkan hasil terjemahan kalian ya. Itu nanti kalian jelaskan di bagian anotasi nanti. Seperti itu. Hmm. Ini bukan berarti boleh atau enggaknya ya. Boleh aja, asalkan kalian bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya kalau terjemahan, kita kan nggak bilang apakah terjemahan ini boleh atau tidak kan. Kita kan kalau menilai terjemahan itu kan ada 3 rubrik, keberterimaan, keterbukaan, dan keterbacaan. Jadi bukan benar atau salahnya, tapi apakah akurat, apakah dia diterima, apakah dia terbaca. Tapi kan itu apa namanya, another issue, another thing. Yang kita di sini fokusnya adalah anotasi, bukan lebih ke kualitas. Jadi mau diterjemahkan apapun, kalau menurut kalian itu adalah terjemahan yang sesuai, terjemahan yang pas sesuai konteks paragrafnya atau sesuai konteks of full text-nya, apa terjemahkan jadi seperti itu, asalkan kalian bisa mempertanggungjawabkan hasil terjemahan kalian melalui anotasi yang akan kalian lakukan nanti. Seperti itu. Kita jelas, happy? Jelas, Pak. Oke, kurang jelas. Kalau kurang jelas nggak apa-apa ya. Pak, kurang jelas, Pak, gitu. Saya akan menjelaskan yang lagi kurang jelas. Oke, market penetration. Oke, job title. Direktorat, oke, divisi, oke, divisi. Oke, ini udah benar. Ini produk ya, BRI Guna Loans, kredit BRI Guna, terus kredit kendaraan bermotor, kredit naik rumah, tabungan nih, Brizi. Nah ini adalah produk, sudah betul. Spot, Beritama, OVO, sudah dia. Sudah betul, sudah produk. Oke, untuk grup 4, ada pertanyaan nggak? Bapak itu Tinggal tadi ini aja Savana, dirapiin ya. Bapak. Hah? Iya, Si kita Savana. Savana tadi tanya di chat yang BRI only itu masuk ke nama produk nggak? Terus saya sudah itu kok udah jawab dari only masuknya ke produk. Kalau emang dia memang suatu produk, suatu aplikasi atau tabungan, itu very only emang apa itu? Kurang tahu ya Pak, si Savana tadi. Tadi saya jawab kok, very only kalau memang itu sebuah produk, ya udah masukkannya ke produk.
Oke, baik Bapak, terima kasih. Iya, Pak, itu BRI Only tuh yang dikeluarkan oleh perusahaan ya. Oh, itu apa? Aplikasi kah? Iya, Bapak. Oh, kalau aplikasi oke, berarti masuknya ke name of product, sudah betul. Name of product. Oke, berikut 4, apakah ada pertanyaan lain? Dari saya cukup, Pak. Oke, dari yang Saya lain cukup juga ya? Cukup juga ya? Oke. Mas, bro. Waduh, 5. Oke, sekarang jadi acara. Oh, ini menarik untuk dianotasi. Oh, ini udah dianotasi. Hmm, Substandard kurang lancar. Oh, luar biasa. Oke, ada beberapa terminologi yang terjemahannya agak lain ya. Substandard jadi kurang lancar. Boleh atau enggaknya, boleh-boleh aja. Silakan kita meng, memberikan tanggung jawab kalian. Kenapa kalian menerjemahkan substandard menjadi kurang lancar? Kan seperti itu. Ini financial term. Oh, aset dan oh, oke itu cash oke lah. Kalau begitu. Kewajiban penyedia modal minimal ini kayaknya tidak financial terms ya. Kalian ada apa aja sih? Sorry, saya melihat ada 4. Mungkin lebih ke terminologi khusus kali ya car ini. Ini juga yang aset ketimbang menurut resiko. Asetnya kan bukan berarti uang kan? Asetnya bisa banyak-banyak. Maksudnya bermacam-macam nggak sih? Kalau aset itu. Ini Berimo, oke, nama produk, maintenance, oke. Claims against government, tagihannya dalam bentuk apa? Kalau misalnya bentuk duit, oke. Tapi kalau tagihan dalam bentuk menagih janji, menagih janji para pemerintah, kan bukan finansial yang jatuhnya ya. Kalau payment, oke lah finansial jatuhnya. Oke. Ini ini kan tadi page 1 to 16. Oke. Oke, makanya kayak kok berbeda. Portofolio apakah financial term? Kan bisa komoditasnya ada nih. Komoditas kan bukan berarti finance kan. Kayaknya masuknya ke tadi terminologi khusus aja. Oke, net, financial, oke, claims, oke, tagihan, cur, oke, oke, allowance. Oh, jadi kenapa banyak yang memasukkan subsidiaries ke financial terms? Udah 3 kali. Apakah ada alasan ya? Apakah saya kelewat sesuatu? Saya masukin ke financial terms karena dari sudut pandang saya subsidiary itu mendeskripsikan perusahaan yang dimiliki sama perusahaan lain lebih dari 50%. Jadi milik aset dari perusahaan induk. Tapi kan itu lebih ke itu ya aset, bukan berarti kalian membahas keuangannya kan, tapi kan membahas tentang si asetnya itu, anak perusahaannya. Kayaknya bukan financial term jatuhnya. Hmm, Kalau financial term kan lebih khusus keuangannya kan, iya. walaupun dia eh, dimiliki 50%. Tapi tetap aja itu bukan istilah keuangan kalau perusahaan itu. Sama kayak parent company tadi ada di itu lain. Kayaknya itu bukan financial term, jatuhnya ke teknologi khusus aja. Atau kalian mau buat lagi nama apa? Misal nama perusahaan bisa kalian masukkan itu bukan nama perusahaan juga sih masuknya ya.
Ya nama aja proper noun gitu, itu bisa juga masuk ke anak perusahaan. Tapi bukan proper noun juga, sorry, bukan anak perusahaan. Ya, mungkin terminologi khusus aja sih, terminologi khusus. Gitu. Disclosure, dokumen. Nah ini kan dokumen ya. Kalau masuknya ke financial, apakah dokumen tentang keuangan atau gimana? Apakah dokumennya memuat selain keuangan juga ada? Kalau memang tidak khusus keuangan, ya masuknya ke itu aja, ke terminologi khusus aja. MKM juga itu kan keuangan. Konseling. Itu pinjaman itu keuangan pinjaman. Ya, karena emang finance kan. Banyak sekali kalian. Portfolio. Kamu kayak dari portfolio. Tadi udah di itu ya. Nah, counterparty exposure. Risk and context exposure. Ini bukan financial berarti. Bukan financial loans, oke financial. Exposure kayaknya bukan tentang financial sama. Nah justru replacement cost ini adalah financial karena biaya kan. Maksudnya financial ini. Kebalik-balik. Atau ada tanggahan. Kenapa ini masuknya ke terminologi khusus? Yang replacement cost. Jadi menjawab memang. Oh iya, menjawab itu karena istilah digunakan dalam penilaian aset untuk menunjukkan biaya menggantikan suatu aset kan. Jadi dalam konteks keuangan ini istilah ini merupakan terminologi teknis yang sering digunakan dalam laporan penilaian dan manajemen aset. Jadi saya masukin ke terminologi khusus. oh bukan financial. Apakah menurut kamu di laporan-laporan, misalnya bukan laporan, teks-teks finansial lainnya, apakah tidak ditemukan kata replacement cost? Apakah itu cuma khusus di teks yang kamu terjemahkan, yaitu annual reports? Kan seperti itu. Misal seperti tadi interest, bunga. Itu kan financial term. Kenapa financial term? Karena di setiap teks-teks yang berbicara tentang urusan finansial, interest itu artinya bunga, bukan keinginan atau bukan kemauan atau bukan interest menarik gitu interest. Jadi kan beda. Kalau di teks-teks yang memang membahas finansial, interest adalah artinya bunga. Kalau khusus itu lebih kayak kalau di teks-teks seperti teks-teks bisnis, dia itu eh eh, cuma digunakan sorry. Kalau terminologi khusus tuh kayak istilah-istilah yang sering dipakai di teks bisnis. Misal seperti dari UMKM, terus lebih apa tadi ya? eh company, corporate, itu kan sepertinya bisnis banget ya. Nah itu maksud terminologi khusus. Cuma kalau misalnya memang dia ke finansial, dana, biaya, segala macam, itu kayaknya cocoknya masuknya ke financial term. Karena di teks-teks manapun yang membahas tentang dana, membahas tentang itu, ya sama aja kan terjemahannya. Cost, tetap biaya terjemahannya di teks manapun. Tapi kan itu emang istilah keuangan. Oke, itu semua mengerti atau kamu ngerti gak? Siapa ini? Paulin. Mengerti Pak, jadi itu masuknya ke financial terms ya Pak? Iya, betul. Baik, terima Kan kasih. dana kan? Ya, Pak. Sama-sama, Paulin. Exposure-nya juga kayaknya lebih ke khusus ya kalau exposure teh. Sertifikat, oke. Produk, teknik, oke.
piutang bersih. Oh, net receivable. Ini kan net receivable maksudnya ke finansial ya. Jadi ke piutang bersihnya ya. Urgensial kayak terminologi khusus. Keren. Oke, 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 oke. Ini sudah betul semua. Follow up. Ini apa? Use of this term by borrowing resource target. Oh, ini saya The use of this term by borrowing purely from the source language is due to the context of konteks of bank finance. Oke lah, kalau misalnya emang konteksnya finansial ya. Down, oke, steepener. Oh, saya baru dengar nih, steepener, flattener. Menarik nih untuk dianotasi. Short rate up, short rate down, individual, foreign exchange. Oke, boleh. Menarik. Oh, udah selesai. Ya seperti itu ya. Tolong bedakan mana yang dia finansial, mana yang terminologi khusus ya. Nah, nanti sama seperti kelompok lain juga. Setelah kalian mengklasifikasi itu, kalian klasifikasikan lagi teknik-teknik apa yang kalian gunakan dalam menerjemahkan istilah-istilah tersebut. Oke, group 5 ada pertanyaan? Bapak, kredit masuk ke financial atau khusus? Yang mana tuh? Nomor berapa? Kolom berapa kalau boleh tahu? 9 sampai 64. Yang mana sih? Sorry. Ayat 9 sampai 63 Pak itu. Credit Oke, cards. yang mana? Oh, credit card. Oh. Kartu kayaknya lebih ke bukan nama produk ya. Bukan nama produk, sorry. Kartu kredit. Kredit kartu pinjaman kan. Kayaknya lebih finansial sih kalau kartu kredit ya. Karena kan emang keuangan, menyangkut keuangan kalau kartu kredit itu kan. Oke. Ya seperti itu ya. Dirapikan, terus kalian klasifikasikan lagi berdasarkan teknik terjemahan. Biar nanti kalian gampang. Seperti saya tadi bilang, untuk menentukan mau bahas yang mana, mau tidak bahas yang mana. Misal kalian ada di nama produk, misal ada 10. Terus ternyata ada 5 teknik yang berbeda digunakan di dalam menerjemahkan nama produk. Misal masing-masing 2 nih. Dua istilah, teknik 1, 2 istilah lain, teknik 2. Nah, berarti 10-10-nya tuh kalian terjemahin karena kan memang dikit-dikit. Karena dikit makanya terjemahkan semua nggak apa-apa. Cuman kalau kayak tadi saya bilang, klasifikasi sama, financial term. Tekniknya pun sama. Established equivalent ada 20. Nah, itu kan kebanyakan. Nah, itu bisa kalian ambil perwakilannya aja. Seperti itu gampangnya. Jadi sekarang tolong dituin lagi ya teknik-teknik terjemahannya apa-apa aja. Per istilah. Oke, ada pertanyaan nggak? Any questions, guys? Ada? Berarti untuk selanjutnya cuma nambahin klasifikasi teknik penerjemahan ya? Iya, boleh. Jadi seperti ini, saya kan minggu depan tidak bisa menghadiri. Ini sorry banget karena minggu depan saya ada latsar. Jadi untuk minggu ini sampai minggu depan
Saya mau lihat minggu depan itu sudah di Excel masing-masing itu udah ada klasifikasinya, teknik-teknik yang digunakan. Nah, nanti setelah saya cek sudah betul semua nih, baru kalian bisa mulai menganotasi satu-satu. Misal kalian mau menganotasi nama produk dulu, bebas. Nanti saya periksa satu-satu aja dulu. Jadi nanti kita sistemnya lebih ke asinkronus aja ya. Kalau kalian misal selesainya Rabu gitu, selesainya, "Sir, ini saya sudah selesai untuk anotasi nama produk." Nanti saya akan cek walaupun itu di luar hari kelas, maksudnya di luar waktu kelas. Nanti akan saya cek kalau sudah betul, mengerjakan selanjutnya. Jadi tidak perlu untuk hari Selasa ini ya, karena yang tadi saya bilang, minggu depan saya tidak bisa mengajar seperti itu. Jadi untuk minggu ini sampai Selasa minggu depan saya sudah mau melihat di Excel masing-masing udah ada teknik-tekniknya. Setelah saya oke kan, baru kalian bisa melanjutkan anotasi. Untuk pace anotasi saya bebaskan aja deh. Misalnya mau anotasi langsung semuanya, oke nggak apa-apa. Kan kalau tadi saya bilang per klasifikasi aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung semuanya nih, nggak apa-apa. Berarti nanti minggu depannya lagi saya mau lihat progresnya sampai berapa persen. Nggak harus sampai selesai semua anotasi untuk yang minggu depannya lagi ya. Nggak usah yang harus selesai. Saya mau lihat progres kalian tuh berapa persen. Oke? Tapi yang jelas untuk minggu ini, teknik-teknik yang kalian tolong di klasifikasi. Any question? Bapak, saya izin bertanya. Oke. Saya dari kelompok 1, Pak. Jadi kan tadi saya bagian yang masukin di spreadsheet itu pasar falas ya. Nah, saya kan tadi masukin pasar falas tuh sebagai financial terms. Tapi kata Bapak itu istilah lainnya. Kalau boleh tahu itu kenapa ya, Pak? Karena setelah saya baca-baca itu lebih condong ke financial terms gitu. Makasih, Oke, Pak. kenapa kamu bilang pasar falas itu adalah financial? Karena saya baca tuh tadi ada hubungannya sama exchange market, sama tadi dia ada hubungannya dengan mata uang gitu, Pak. Jadi menurut saya itu lebih ke financial terms. Oke. Oh, pasar falas ya. Oke. Oh, kalau misalnya memang kalian eh setuju kalau itu finansial, ya udah nggak apa-apa. Berarti karena falas ya kayak valuta asing ya. Oke, finansial. Nggak apa-apa kalau itu jadi finansial. Asalkan kan tadi kalau misalnya kalian bisa mempertanggungjawabkan kenapa kalian memasukkan itu ke finansial, itu nggak apa-apa. Kalian bisa jelaskan. Bapak mau nanya dong, Seperti Pak. itu. Kalau Iya, asuransi masuknya ke finance gak ya, Pak? asuransi, asuransi. Kayaknya nggak yang khusus finance kan ya kalau asuransi itu. Karena asuransi kan banyak ya, walaupun memang ujung-ujungnya lebih ke biaya. Cuma kan asuransi itu banyak yang bukan yang khusus finansial, yang bukan menyangkut keuangan seperti itu kan. Tapi kan kayak asuransi kesehatan bisa, asuransi kecelakaan bisa. Kayaknya itu masuknya ke terminologi lainnya aja kalau mau untuk insurance, asuransi. Sudah, tadi siapa yang nanya? Sudah terjawab belum? Sudah terjawab, Pak. Jadi disesuaikan aja dengan hasil temuan kita, asal kita bisa mempertanggungjawabkannya nanti. Kenapa bisa termasuk ke klasifikasi? Betul sekali. Ya nanti kan sebenarnya menggampangkan kalian juga kan. Misal kalau
dia masuknya ke ke khusus gitu. Ternyata di terminologi khusus banyak nih yang menggunakan teknik yang sama. Misal ada 10 terminologi khusus menggunakan 10 teknik yang sama. Itu kan kalian cuma bahas beberapa aja. Cuma kalau misalnya dia ada di terminologi, misal terminologi keuangan, terus ternyata yang memakai teknik di terminologi keuangan ada 2 doang. Berarti kalian cuma harus menganalisis 2 itu. Yang tadinya kalian tidak harus menganalisis kalau dia masuk terminologi khusus, akhirnya kalian harus menganalisis karena dia masuknya ke terminologi yang lain yang memang jarang digunakan teknik tersebut. Jadi gunanya gunanya kita mengklasifikasi itu biar kalian tuh nggak kebanyakan kerja Oh, oke, baik, dan Pak. Sudah bisa terjawab. jelaskan. Ya, Oke, dan juga bisa kalian jelaskan nanti di analisis kalian nanti. oke. Baik, Bapak. Karena Terima kan kasih. nanti gini, Eh, iya sama-sama. Karena kan nanti gini, nanti di anotasi kalian kan nanti pasti akan ada penjelasan bahwa misal tadi pasar falas itu merupakan yang namanya market untuk valuta ya, mata uang atau seperti apa. Nah, itu kan kalian jelaskan. Nanti baru kelihatan tuh, oh mata uang, berarti cocok nih finance. Jadi itu adalah bagaimana kalian bisa menjelaskan aja. Kenapa dia masuknya ke finance, kenapa dia masuknya ke khusus. Seperti itu. Nanti akan terjawab di nanti anotasi kalian nanti. Kalian mau itu nggak? Artikel-artikel jurnal tambahan tentang annotated. Saya ada banyak sih sebenarnya. Atau kalian sudah mencari-cari? Boleh Pak dikirim. Boleh ya? Oke. Biar sebagai referensi aja. Kan kalau misalnya satu referensi, jatuhnya kan kayak ngopi banget. Maksudnya kayak kiblat banget tuh jurnal. Tapi kan banyak nih versi-versi annotated session. Tapi sebenarnya formatnya sama-sama aja seperti kita kerjakan ini. Cuma mungkin nanti ada baca artikel jurnal lain, terinspirasi, oh ternyata ada klasifikasi baru, ini. Itu kan bisa kalian masukkan juga kan ke analisis kalian nanti. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak so far? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau absen dulu. Karena saya belum absen. Kok saya sekarang lupa absen ya? Sebentar. Suara Miss Fani kedengeran nggak sih ke kalian? Semoga tidak kedengeran. Oke, 12 November. Agus Mahfud hadir. Hadir, Pak. Atalah, Atas tadi ada. Aura. Aura, Aura, emang Aura, Aura, Pak, ada hadir. Oke. Kalian rame-rame. Oke. Pak, Cindy saya lagi Aulia. rame. Oh, kenapa Aura? Kak, enggak Pak, kita lagi rame-rame. Maaf ya Oke, Pak. siap. Nggak apa-apa. Asalkan kalian rame-rame juga belajarnya, nggak apa-apa. Cindy tadi hadir ya, Cindy Aulia hadir. Oke, thank you. Cindy Luciani. Hadir, Pak. Oke, Devin. Hadir Pak. Oke, Pauline. Hadir, Pak. Iza. Hadir, Pak. Oke. Gary. Oh, Gary tadi ada kalau nggak salah. Happy. Oh, Hadir ada Pak. juga Hadir. tadi. Ada Pak. Iya, oke Gary, thank you. Happy, oke. Ikhlasya. Hadir Pak. Indah. Hadir, Pak. Indri.
Hadir. Hadir. Tika, Hadir. Tika, Hadir, Pak. Hadir. Tika, are you there? No? Oh, Hadir. ada Mayuna. Oke. Haikal, Hadir, Pak. Robin. Hadir, Bapak. Robin hadir. Nabila, Hadir, Pak. Afifah. Sorry, Nadine dulu, sorry Afifah. Nadine. Hadir, Pak. Kenapa kamu Nadine? Kok gitu suaranya? Oke, next. Afifah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Reva. Hadir, Pak. Rindu. Hadir, Pak. Savana. Hadiroh, Pak. Savana tadi. Oke. Hawa. Hadir, Pak. Lala. Lanjut, Pak. Shiva. Halo, Shiva. Salsabila. Tadi No. Syifa izin, Pak, yang lagi di jalan. Oh, belum nyampe. Kayaknya belum deh. Oke, nggak Permisi, Pak. apa-apa. Kenapa? Acara saya hadir. Maaf, tadi lagi di toilet. Oh, nggak apa-apa. Sudah saya hadirkan kok. Katalah. Makasih, Pak. Oke. Oh, tadi Siva. Iya, makasih. Siva kita skip dulu berarti ya. Tiara, Hadir, Pak. Wifdan. Hadir, Pak. Oke, berarti sudah semua ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri meeting kita hari ini? Meeting sunnah kelas kita hari ini. If there's no questions, let's end this class now. Thank you so much, guys. Kerjakan tugasnya ya. Sampai minggu depan saya periksa. Walaupun saya latsar, saya akan tetap periksa. Mungkin malamnya lah atau besoknya. Itu saya maksud selowong saya nanti. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan di tengah jalan, misalnya diproses kan bertanya, sangat boleh untuk WhatsApp saya ya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk saya membuka kesempatan kalian untuk melakukan bimbingan atau pertanyaan melalui Japri, WhatsApp, EC. Tapi mungkin kalau misalnya WhatsApp minggu depan, mohon maaf kalau misalnya slow respon karena tadi saya ada latsar. Tapi kalau mau WhatsApp, WhatsApp aja. Ganggu aja, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan. Oke, kalau begitu kita akhiri kelas hari ini. Thank you guys and see you in 2 weeks. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Hanupis. Saya leave room ya.